Di dalam beberapa buku yang saya pernah baca tentang karakter, ternyata orang bisa menyimpulkan karakter itu terdiri dari dua kata. Satu karisma. Aktor, pelaku. Jadi karakter itu sebenarnya terjemahan bebasnya adalah aktornya sebuah karunia. Karakter, karisma. Karisma itu karunia. Roh Kudus punya karisma. Ada kata karismatik. Jadi karakter itu dari dua kata, karisma dan aktor. Dari kata action, aktor. Oke. Jadi terjemahan yang bebas, karakter itu aktornya karisma, aktornya karunia. Nah, ada 9 buah karunia, bukan? Buah itu betul. Satu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera semuanya. Lihat itu. Berarti karakter yang Tuhan inginkan dari kita adalah kita jadi aktornya Roh Kudus di dunia ini. Seorang aktor atau pemain sinetron atau bintang film istilahnya tidak boleh berakting atau berakting, tidak boleh menjadi aktor tanpa mengikuti skrip, ya skenario tulisan itu. Sehebat apa seorang bintang film, seorang aktor, kalau tidak nuruti skrip yang ditulis sutradara itu, dia nggak akan cocok. Karena dia melawan terus. Nah, begitu pula kehidupan kita. Saudara, karakter itu dimulai jauh sebelum kita lahir. Saya tanya begini kepada saudara. Menurut saudara, sifat, ya karakter, bisa pakai kata sifat juga, sifatmu kayak apa? Karaktermu seperti apa? Karakter manusia atau sifat manusia itu menurun dari orang tua atau tidak? Jawabannya pasti 100% menurun. Ternyata tidak. Ayo kita buktikan. Siapa yang bersaudara lebih dari 2 atau yang punya anak lebih dari 2? Oke, dari satu ibu satu bapak. Kalau karakter atau sifat itu nurun dari orang tua, kita kakak beradik sekian, anak-anak kita sekian, sama nggak karakternya? Nah, tidak ada yang sama. Bahkan anak kembar pun bisa beda karakternya. Pernah ketemu anak kembar yang beda karakternya? Nah, berarti karakter tidak menurun dari orang tua. Lalu dari mana karakter ini masuk? Binatang tidak punya karakter yang berbeda-beda. Karena binatang tidak seperti manusia. Ini pertanyaan penting. Kita lihat Alkitab. Yesaya 43 ayat 18. Alkitab ini buku psikologi yang paling hebat, saudara. Katakan amin. Kalau sering belajar psikologi, ingin jadi ahli jiwa yang hebat, bacalah Alkitab baik-baik. Pasti akan jadi ahli jiwa yang hebat. Akan jadi konselor yang luar biasa. Di Alkitab ini kita menemukan teori-teori ilmu jiwa yang tidak dimiliki oleh buku manapun juga di dunia. Saya ingin tekankan pengalaman ini kepada rekan-rekan hamba Tuhan. Bicara apa saja, usahakan ada dasar firman-Nya. Katakan amin. Bicara apa saja. Karena tidak ada otoritas yang lebih tinggi dari Alkitab. Tidak ada. Hanya di Alkitab ini, saudara, yang paling tinggi. Maka itu kita bicara, saudara boleh rajin baca banyak buku. Saya baca banyak buku. Tapi saya kagum pada Roh Kudus. Kalau saya ngajar, itu buku-buku bisa hilang semua di otak saya. Sebenarnya kemana nih buku-buku yang saya baca itu? Karena apa? Hanya Alkitab. Hanya Alkitab. Saya sering diundang jadi pembicara seminar tentang keluarga, tentang pendidikan, tentang didik anak, tentang kesehatan, tentang ekonomi di kalangan yang bukan Kristen. Dan itu saya bersyukur. Saya tidak pernah pakai buku apapun juga. Nah, kalau saya bicara di depan mereka, saya nggak boleh bawa Alkitab. Tapi karena saya sebagai pembicara seminar narasumber, saya sebutkan ini prinsipnya, ini prinsipnya. Dengarkan, saudara. Tidak pernah tidak. Setiap kali selesai, orang datang, Bapak baca buku apa? Mengapa selama makalah Bapak sampaikan tidak ada pustakanya? Saya harus ngomong, pustaka saya itu kitab suci saya. Jadi saya sering beli Alkitab untuk mereka. Dengan catatan, jangan terima sebagai kitab suci agama. Tidak. Ini buku pengetahuan, saya ngomong begitu. Dan memang pengetahuan kok. Kepada mereka yang bukan Kristen, saya berkata seperti itu. Sering mereka telepon saya, SMS saya, Pak itu di halaman berapa? Nah itu yang paling repot. Karena kita halamannya beda-beda. Saya tanya dulu, yang di situ tuh tahun berapa? Saya tanya dulu.
Karena mereka nggak ngerti. Saudara, seharusnya sebagai gereja dan hamba Tuhan, kita meyakinkan dunia bahwa firman itu semua orang, bukan cuma untuk orang Kristen. Ada semuanya di sini. Tidak ada satupun teknologi, sains, masalah hidup, apa saja yang di dunia sekarang yang ada di Alkitab. Nggak ada. Hari terakhir Dr. Lina akan bicara soal hidup sehat. Saya sudah bicara banyak tentang hidup sehat itu di banyak tempat. Saudara dengarkan ini. Musa adalah orang pertama dan satu-satunya yang 3.500 tahun yang lalu menuliskan apa yang boleh dimakan dan apa nggak boleh dimakan. Itu 3.500 tahun yang lalu. Nah, ketika Bapak kita berbicara tentang itu nggak bicara masalah agama, surga neraka, tidak. Tapi agama memperdebatkan. Padahal Bapak bicara itu hanya ingin bicara. Aku ciptakan yang aku larang itu bukan untuk jadi konsumsimu. Aku ciptakan mereka supaya alam ini bersih. Mereka itu seperti petugas PU yang bersihkan semua kotoran di dunia ini. Kerang, cumi, kepiting yang kulit keras semuanya itu di laut, kenapa nggak boleh dimakan? Sebab mereka itu pembersih laut. Sampah, logam, mineral dimakan semua oleh mereka. Termasuk kenapa binatang berkuku belah tidak boleh dimakan? Karena mereka juga itu tukang sampah. Itu pembersih semuanya. Kenapa ikannya tidak bersih nggak boleh dimakan juga? Termasuk udang, karena itu pembersih. Betul tidak, saudara? Jadi kalau kita makan mereka itu seperti ngerebus sampah. Itu maksud Papa. Nggak ada urusan surga neraka. Jadi istilah saya jangan tersinggung. Kalau saudara hobi makan yang dilarang, cepat sediakan peti mati. Karena itu cepat mati, saudara. Nah, yang saya heran, justru daerah-daerah Kristen yang paling banyak melanggar. Mulai dari Mentawai, Nias, Batak, Toraja, Papua, Minahasa, Sangir, Timor, Ambon, Manado, rusak semua. Kita makan semuanya itu. Maka itu kenapa banyak pendeta stroke. Loh, serius saya berkata, mau jangan tersinggung, saudara. Karena kita nggak sehat makanannya. Alkitab larang kita makan. Lagi sekali, ini nggak urusan surga neraka, tidak. Begitu pula darah. Kenapa Bapak kita nggak boleh makan darah? Itu kotor. Coba lihat. Setiap kali pasien datang ke dokter, diagnosa luar tidak nampak ini sakit apa. Sudah foto, sudah apa, nggak tahu sakit apa. Dokter bilang apa? Periksa darah. Kenapa? Dengar. Ternyata semua penyakit ada di dalam darah. Jadi kalau ada orang Kristen hobi makan darah, itu seperti ngerebus air got. Itu penyakit semua di situ. Termasuk jeroan-jeroan itu penyakit semua. Jadi yang pengen cepat mati, makanlah semua itu. Udah gitu saja paling gampang. Saudara, luar biasa. Nah, itu Alkitab. Saudara cari buku namanya Food Combining. Itu buku dicetak tahun 90-an pertengahan. Buku itu menggemparkan Indonesia. Penulisnya orang Islam, perempuan, saya lupa siapa nama. Dia menulis, saya Muslim, tapi saya menemukan konsep hidup sehat ada di kitab suci Taurat. Dan dia nulis itu. Hebat sekali. Nah, ini buku kesehatan. Buku keluarga, hebat lagi. Tidak ada buku manapun di dunia. Di antara topik terbanyak yang saya diundang banyak pembicaraan adalah topik keluarga. Hebat sekali Alkitab ini. 85%. Kalau saudara bongkar Alkitab, topik terbesar adalah pernikahan dan keluarga. Maka itu kalau pendeta khotbahnya perpuluhan terus bertobat pendeta itu. Karena perpuluhan cuma ditulis 30 kali di Alkitab. Bukan 30 ayat. Seharusnya pendeta khotbahnya adalah keluarga lebih banyak daripada yang lain. Karena itu 85% topik di Alkitab, saudara. Jangan tersinggung saya ngomong apa adanya. Karena kalau keluarga beres, Jumat beres, semuanya kan beres. Maka itu kalau saudara baca Alkitab mulai hari ini, apalagi kita hamba-hamba Tuhan, bacalah untuk menjawab kebutuhan zaman ini. Semua ada di sini. Kitab suci kita adalah satu-satunya kitab suci agama di dunia ini. Kalau bicara agama ya, yang di dalamnya kata waktunya, tensesnya itu present tense. Yang belajar bahasa Inggris pasti kan tahu. Artinya, satu-satunya kitab suci agama di dunia ini yang ada kata